Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you viewers and students? Welcome back to my channel. Today we are still talking about English lesson. Hari ini kita masih tetap belajar tentang bahasa Inggris. Materi kita pada hari ini adalah adjective. Kalau di dalam pertemuan sebelumnya kita membicarakan tentang possessive adjective, hari ini kita akan lebih memperdalam terkait dengan fungsi daripada adjective itu, kemudian contoh-contoh di dalam kalimat, tata letak dan susunannya di dalam kalimat serta contoh. Semoga materi pada hari ini dapat membawa kita memahami lebih banyak terkait dengan kata sifat itu sendiri. Oke, happy studying and let's check it out. Temuan sebelumnya kita membahas possessive adjective yang terdiri daripada personal pronoun, kata ganti orang, kemudian ada possessive pronoun, kata ganti milik itu sendiri. Personal pronoun terdiri daripada I, you, they, we, he, she, it, saya, kamu, kami, dia, dia untuk perempuan dan nya. Possessive pronounnya my, your, their, our, his, her, dan its. Ya, Anda bisa baca semua nanti di video ini. Selanjutnya contoh-contoh yang telah diberikan di contoh penggunaan subjek I menjadi I have a shirt, yang artinya saya memiliki sebuah kemeja. Kemudian my shirt is blue, my ini menjelaskan shirtnya, itu kata ganti milik yang artinya kemeja warna biru. Selanjutnya contoh berikutnya you have a book, your book is new, then there is they have a car. For personal pronoun of they, then we have their car is for possessive pronoun. Next sentence we have a bird, artinya kami atau kita memiliki seekor burung. Dan selanjutnya ours, contohnya our bird is nice. Then pronoun he has a pillow. Diingatkan kembali, his ini hanya boleh digunakan untuk laki-laki, yang artinya dia memiliki sebuah bantal. Kemudian di possessive pronounnya kalimatnya menjadi his pillow is short, bantalnya halus atau lembut. Selanjutnya ada she has a cat, yang artinya dia memiliki seekor kucing. Kemudian her cat is cute. Then it's a born, possessive pronounnya menjadi its born is all. Okay, viewers and the student, anandaku semua, itu adalah materi di video yang sebelumnya. Maka hari ini kita dalam kembali kita akan coba jelaskan secara detail tentang materi pada hari ini, yaitu seperti yang disampaikan tadi, adjective. Perhatikan, what is the adjective? Apa itu adjective? Adalah kata sifat, sementara fungsinya adalah untuk describe or modify noun slash pronoun. Ya, jadi fungsi daripada adjective itu adalah menggambarkan or modify, untuk memodifikasi nouns. Noun itu adalah kata benda, dan pronouns itu adalah kata ganti untuk orang atau benda tadi. Nah, ini kita lihat ada sebuah gambar yang seseorang atau sosok pria berbadan tegap. Nah, di dalam gambar ini kita bisa menggunakan adjektif untuk melukiskan atau mendeskripsikan gambar. Bisa jadi kita menggunakan kata adjektif strong untuk melukiskan seseorang yang ada di dalam gambar. Kemudian mungkin contoh lainnya kita bisa katakan handsome. Handsome man artinya strong man. Strong ini atau mendeskripsikan tentang man, pria ini. Handsome begitu juga melukiskan atau mendeskripsikan man. Ya, man ini merupakan nouns. Bagaimana contohnya? Contohnya gunakan kalimat yang pertama tadi, strong man. He is strong man, artinya dia adalah pria yang kuat, seperti itu. Berikutnya ada gambar seorang anak pria laki-laki yang sepertinya kesulitan untuk
mengangkat barbel, sepertinya dia tidak mampu, maka kalimat atau kata sifat yang bisa kita lukiskan untuk mendeskripsikan anak laki-laki ini adalah weak, artinya lemah, atau bisa jadi kita gunakan kata ugly, jelek, dan seterusnya sesuai dengan penampilan atau appearance of the boy. Nah, kalau bagaimana kalau kita tuangkan di dalam kalimat, Mister coba lukiskan di sini, atau kalimatnya seperti ini, he is weak boy, artinya dia adalah anak laki-laki yang lemah. Jadi weak ini menjelaskan nouns, ya, menjelaskan noun boy, kemudian dia juga mendeskripsikan kata ganti atau pronoun di sini, ya. Nounnya itu man, di sini kalau gambar kedua nounnya itu adalah boy. Untuk pronounsnya di sini adalah he di gambar pertama, sementara untuk di gambar kedua sama, yaitu he. Kita lanjut dengan contoh berikutnya. Setelah kita mengetahui fungsi dan letak penggunaan adjektif itu, kita akan coba mendeskripsikan beberapa contoh terkait dengan gambar-gambar yang akan Mr. Muslim deskripsikan atau Mr. Muslim tampilkan dalam pembelajaran pada hari ini. Di sini ada seorang atlet dengan tubuh yang tinggi. Kita bisa gunakan kata adjektifnya tall, ya, tall artinya tinggi. Kalau kita presentasikan dalam sebuah kalimat bisa seperti ini, it is tall, artinya dia tinggi. Oke, Anda sekalian, he ini adalah pronouns, kata ganti. Tall ini adalah adjektif yang mendeskripsikan orang atau gambar ini. Berikutnya, nah, di sini anak laki-laki yang kebalikan daripada tall tadi, yaitu short atau adalah pendek. Kalimatnya seperti ini, he is short, artinya dia adalah anak laki-laki yang pendek, short-board. Kembali, kata short menjelaskan pronoun, kata ganti he untuk laki-laki. Dia juga mendeskripsikan boy, anak laki-laki. Contoh berikutnya atau di gambar berikutnya ini ada kura-kura. Ya, kita bisa membayangkan bagaimana gerak daripada seekor kura-kura. Apa yang benar, lambat, ya. Jadi slow bahasa Inggrisnya. Kalimatnya seperti ini. It is slow. Kenapa kita pakai it? Perlu diingat tadi di materi sebelumnya bahwasanya personal pronoun itu terdiri daripada 7 a, you, they, we, he, she, it. It ini menjelaskan atau menggantikan peran daripada animal ataupun things, ya, hewan ataupun benda. Gambar selanjutnya ada ini, kita sudah bisa membayangkan cheetah itu lawan daripada slow tadi, karena dia terkenal paling cepat larinya. Bahasa Inggris cepat itu adalah fast. Kalimatnya kita bisa gunakan kata personal pronoun it's, kembali, jadi it is a fast, it is a fast, atau kita bisa menambahkan di sini it is a fast animal. Di kalimat yang pertama juga bisa kita tambah kata animal di sini, it is slow animal, atau it is slow turtle. Seperti itu. Jadi kata sifat itu mendeskripsikan daripada kata benda dan kata ganti orang. Masih ada gambar berikutnya biar semakin jelas. Gambar berikutnya ini, nah ini barbel. Wah, menggambarkan benda yang namanya barbel ini kita selalu membayangkan dengan kata berat. Kalimatnya it is heavy, artinya ini berat. Lawan kata gambar bulu ini, ya, bulu itu pasti ringan atau light. Contohnya kalimatnya adalah it is light. Lanjut dengan gambar berikutnya ada princess. Princess, kalau princess pasti cantik. Apa bahasa Inggrisnya cantik? Beautiful. Benar sekali. Bagaimana kalimatnya? Kita tuangkan dalam sebuah kalimat dengan personal pronoun she is beautiful. Ananda harus she ini hanya untuk perempuan, sementara yang tadi contoh kalimat pertama itu kita menggunakan he ketika orang atau noun yang kita deskripsikan itu adalah laki-laki, sementara she orang yang kita deskripsikan dengan memberikan
adjektif itu adalah perempuan. Selanjutnya, nah ini ada nenek sihir. Sudah terbayang oleh kita bagaimana bentuk wajah daripada nenek sihir? Ya, jelek dan apa sih bahasa Inggrisnya jelek? Tepat sekali, ugly. Kalimatnya seperti ini. She is ugly, artinya dia jelek. Seperti itu. Jadi, ugly menjelaskan si, beautiful juga mendeskripsi daripada si. Gambar selanjutnya ada, ya nih, seorang anak di meja belajar nampaknya bosan, ya. Jadi bahasa Inggrisnya bosan itu adalah boring. Kalimatnya seperti ini, he is boring. Kemudian ada gambar selanjutnya, happy, ya, artinya bahagia, he is happy. Happy menjelaskan he, boring juga menjelaskan he. Siapa he? Laki-laki atau bahasa Inggrisnya dia, tapi yang diceritakan laki-laki. Dan begini juga di gambar berikutnya ini, he menjelaskan si laki-laki tersebut. Ada contoh terakhir ya dalam perbandingan ini, ada kata bigs, gajah. Gajah itu kata sifat yang tepat adalah big, karena dia memang bentuk dari sisi shape-nya, ya. Nah, kalimatnya it is a big, atau bisa kamu bikin kalimatnya lebih lengkap, it is a big animal. Ini adalah hewan yang besar, atau it is a big elephant, atau ini adalah gajah yang besar. Kalau kalimatnya lebih complicated. Gambar selanjutnya ada seekor hewan yang kecil, tikus ini ya, small. Kata adjektif atau adjektif yang tepat untuk menggambarkan tikus ini adalah small. Kalimatnya it is small. Ya, ini kecil. Nah, berikutnya ada gambar-gambar yang merupakan lawan kata. Ini ada gelas kosong. Mister nggak bikinkan contohnya, tapi Anda untuk membuat contoh berdasarkan kata-kata ini, yaitu empty. Kemudian ada full. Jadi kalau bahasa Inggrisnya kata sifat daripada kosong itu empty, sementara penuh itu adalah full. Ada ini ya, kolam renang dengan menara terjunnya itu yang satu tinggi, yang satu rendah. Untuk menggambarkan kata benda ini kita gunakan high, berbeda dengan tall ya. Tall tadi sama juga tinggi, cuman high ini untuk mendeskripsikan bangunan seperti itu. Jadi kalau untuk mengungkapkan atau mendeskripsikan orang, itu yang tepat adalah tall. Tidak boleh menggunakan high, dan tall itu memiliki the same meaning, artinya sama-sama tinggi. Dan perbedaannya di dalam penggunaan, you may not use tall to distinct ya, kita nggak boleh menggunakan kata high ketika kita mendeskripsikan benda seperti ini, bangunan dan sebagainya, menara, itu tidak boleh kita menggunakan tall. Yang tepat kita menggunakan kata high. Selanjutnya gambar di sebelahnya, nah itu low, rendah. Kalau tadi short sama-sama artinya rendah, yang gambar ini artinya low, sama-sama rendah. Itu dia perbedaannya. Begitu juga kalau kita menggambarkan orang, kita tidak bisa menggunakan low, tapi kita menggunakan short. Contohnya short boy, short girl, short man. Tapi kalau low, kita menggambarkan gedung kelas kami rendah, kita tidak boleh menggunakan kata short, tapi yang tepat adalah low. You get the point, guys? Ya, I hope so. Kan Anda semua bisa mendapatkan poin-poinnya. Lanjut dengan contoh berikutnya. Di sini ada pakaian, tumpukan pakaian yang akan dijemur dalam keadaan basah. Jadi kita mendeskripsikan gambar sesuai dengan adjektif yang tepat. Apa itu? Bahasa Inggrisnya adalah wet. Kemudian pakaian yang sedang dijemur, otomatis pakaian ini kering. Apa itu bahasa Inggrisnya kering? Dry. Ananda tolong perhatikan, Mister di sini tidak menampilkan artinya. Bahasan Mister ini menjadi kamus buat Ananda semua. Jadi sambil menonton, Ananda dipersilakan untuk mencatat. Selanjutnya ada gambar bebek, yang satu jauh, yang satu apa itu jauh? Far. Sekali lagi, jauh itu
far, kemudian dekat, close. Apa itu dekat? Close. Ya. Selanjutnya masih ada gambar, yang satu panjang, yang satu pendek. Ini berbeda lagi nih. Panjang kita gunakan kata long. Jadi bahasa Inggrisnya panjang adalah long, sementara pendek itu short. Lalu pertanyaannya, tadi short katanya atau rendah? Ya benar. Jadi dia memiliki beberapa arti tergantung penggunaannya. Jadi tidak bisa kita salah dalam penempatan adjektif. Berikutnya ada gambar mobil. Posisinya berkanan, yang satu mobilnya keren, modern ya, yang satu old. Nah, bahasa Inggrisnya untuk melukiskan benda ini adalah old. Old itu artinya tua atau jadul ya bahasa sekarang. Kemudian ada new, artinya baru. Old itu tua ataupun jadul, kuno. Kemudian ada new, baru, kekinian, seperti itu. Nah ini ada gambar 1 + 1 is berapa ya, satu berapa, kemudian gambar di bawahnya ini lebih sulit. Nah dari gambar ini kita mendeskripsikan 1 + 1 mudah tuh. Apa bahasa Inggris mudah ya? Bahasa Inggris mudah adalah easy. Apa bahasa Inggris yang mudah? Easy, tepat sekali. Kemudian lawan kata hard. Jadi kalau untuk melukiskan sesuatu yang kita lakukan sulit, berat, ribet, yaitu kita katakan hard. Hard. Yang satu easy, yang satu hard. Ini adalah lawan katanya. Berikutnya ada tombol yang satu gelap dalam keadaan mati, dan yang satu dalam keadaan dinyalakan, otomatis terang. Apa itu bahasa Inggrisnya gelap? Gelap itu adalah dark, sementara terang itu adalah light. Mister ulangi, dark, light artinya terang. Kita lanjut dengan gambar selanjutnya. Ada hewan babi ya, yang satu dalam keadaan bersih tanpa berlumpur. Gambar di sebelahnya itu kulitnya kotor sekali. Bagaimana melukiskannya? Ya, clean untuk menggambarkan seekor babi yang bersih, dirty itu untuk penggunaan kata babi yang kotor. Jadi kesimpulannya clean itu artinya bersih, dirty artinya kotor. Bagaimana kalau kita ingin membuat kalimat? Contoh, harus kita menggunakan kata ganti yang tepat. Karena dia hewan, maka kata gantinya adalah it. Misalnya contohkan, it is clean. It is clean pig. Ya, ini adalah babi yang bersih. It is dirty pigs. Jadi ingat, penempatannya juga kita harus ingat, posisi kata sifat itu harus diletakkan sebelum kata bendanya. Jadi kalau kamu ingin mengatakan girl, cantik, pintar, dan seterusnya, maka kata sifatnya di depan girl. Contohnya smart girl artinya anak gadis yang pintar. Beautiful girl artinya anak gadis yang cantik. Penggunaan kata bendanya dulu, girl beautiful, itu adalah posisi penempatan yang salah. Jadi kesimpulannya, pada hari ini kita menemukan makna dari sebuah adjektif, yaitu kata sifat yang fungsinya, yang kedua itu fungsi. Fungsinya itu adalah untuk mendeskripsikan, for describing, atau for modify noun and pronoun. Jadi fungsinya kata sifat itu, atau the function of the adjective is for describe people, the animal and things, atau benda. Ya, dan yang terakhir simpulannya, peletakan daripada kata sifat itu harus sebelum kata yang ingin kita deskripsikan. Semoga Anda dapat mendengarkan dengan baik dan mencatat 3 kesimpulan yang Mister bacakan. Yang pertama, adjektif itu adalah kata sifat. Kesimpulan kedua, fungsi daripada adjektif itu adalah untuk mendeskripsikan noun and pronoun. Dan kesimpulan yang ketiga, kata sifat itu diletakkan sebelum kata benda, hewan, atau orang yang ingin kita deskripsikan. Oke guys, para pemburu ilmu yang berbahagia, demikian video singkat pada hari ini. Semoga pembelajaran video yang singkat hari ini dapat diikuti dengan sepenuh hati dan menjadi keberkahan buat kita semua. Mister mohon maaf jikalau di dalam
video, ada ucapan, ada hal-hal yang tidak pada tempatnya kepada kita semua, saya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I see you and bye-bye.